Hello student, how are you? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Simak video ini baik-baik ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi teks dalam poster. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks dalam poster antara lain: yang pertama, menyampaikan informasi teks dalam bahasa sendiri. Yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Dan yang terakhir, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya, dalam pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, rokok itu banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, anak-anak, berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh pada otak. Yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Kemudian, yang keempat, mempercepat kematian pada sel-sel tubuh kita. Dan yang terakhir, mengganggu kesehatan janin pada ibu hamil. Anak, perlu kalian ketahui, ada dua teknik pewarnaan. Nah, yang pertama ada teknik basah, dan yang kedua ada teknik kering. Nah, kalau teknik basah itu seperti apa ya Ustazah? Oke, Ustazah jelaskan. Kalau teknik basah itu adalah pewarnaan yang menggunakan media pengencer. Nah, contohnya apa? Ada tinta, kemudian ada cat air, kemudian ada cat minyak. Untuk sebaliknya, teknik pewarnaan kering adalah pewarnaan yang tidak menggunakan media pengencer dalam pewarnaannya. Nah, untuk contohnya ada pensil warna, kemudian ada krayon. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mudah kan membedakan teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering, ya. Nah, Ustazah ulangi lagi ya, untuk teknik pewarnaan kering. Nah, di sini tidak memerlukan pengencer air ataupun minyak. Nah, ilustrasi yang dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian dapat diberi aksen, garis, atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, contoh dalam media kering ini yang tadi Ustazah jelaskan ada krayon dan pensil warna. Sama ya. Untuk selanjutnya ada teknik pewarnaan basah. Teknik pewarnaan basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya. Dan ilustrasi yang dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau bisa dengan kanvas. Kemudian dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah ini yaitu ada cat air, cat minyak, maupun tinta. Seperti itu ya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar yaitu: yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin kita gambar. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang keempat,
tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Dan yang terakhir, sketsa selesai, tebalkanlah dan warnai dengan menggunakan spidol atau pensil warna atau pewarna yang lain. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tanggung jawab di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini Ustazah punya bagian terkait dengan tanggung jawab. Sudah Ustazah sendiri-sendirikan ya, biar kalian belajarnya lebih mudah. Yang warnanya biru itu adalah tanggung jawab ketika kita berada di dalam rumah. Nah, yang pertama, membantu pekerjaan orang tua. Misalnya membantu ibu memasak, membantu ayah membersihkan mobil, dan lain-lain. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Misalnya, ketika kita bangun tidur, kita harus langsung merapikan tempat tidur kita. Ketika ada sampah tercecer, kita harus mengambilnya dan membuang ke tempat sampah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Untuk yang warna ungu kepingan ini adalah tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi nggak hanya pramugari saja ya yang membersihkan, tapi kita harus bertanggung jawab juga. Kemudian yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Dan yang warna merah ini anak-anak adalah tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian adalah membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Nah, oke anak-anak, poster yang bagus itu adalah poster yang dapat membuat menarik orang-orang untuk membaca informasi yang ada di dalam poster tersebut. Nah, gimana cara membuat poster yang bagus itu? Nah, misalnya kalian sesuaikan gambar sketsanya dengan tema yang akan kalian buat. Nah, kebetulan tema yang kalian buat itu adalah merawat organ pernafasan, ya. Kemudian yang kedua, mewarnai dengan warna-warna yang cerah agar lebih menarik dilihat, ya. Seperti itu. Oke anak-anak, mudah kan? Jadi Ustazah tunggu ya hasil dari poster kalian. Semangat! Oke anak-anak, usai sudah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa ya tugas-tugasnya. Tetap semangat dan selalu semangat ya. Oke, Ustazah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget obey your parents, don't forget pray on time, don't forget reading of Holy Quran, and be careful. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.